Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Musuh-musuh Islam yang selamanya membenci Islam sampai hari ini, bahkan sampai langit runtuh, tidak akan pernah tinggal diam. Selamanya mereka berupaya berjihad dalam tanda kutip, bersungguh-sungguh mereka untuk menghancurkan Islam dengan segala upaya, baik dengan cara yang kasat mata, dengan cara radikal, dengan cara yang ekstrim, sampai dengan cara yang paling halus dan paling lembut. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini harus kemudian menjadi pegangan bagi kita, bahwa lan tardo, selamanya tidak akan pernah tinggal diam dari kita semua umat muslim, siapa Yahudi dan Nasrani, sehingga tujuan mereka tercapai. Apa yang menjadi tujuan mereka ialah tattabi'a millatahum, kita mengikuti millah mereka, kita mengikuti thariqatul masluka, lifestyle, gaya hidup yang mereka lakukan. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini sedikit bergeser. Pengaruh-pengaruh yang mereka lakukan bukan lagi mengutamakan gerakan pemurtadan, walaupun sampai saat ini masih tetap ada di berbagai daerah pelosok. Tapi yang lebih mereka biayai dakwah mereka itu, ikhwatul iman rahimakumullah, bukan kemudian mengeluarkan umat Islam dari agama, akan tetapi mengubah mindset umat Islam agar kemudian hidup mereka tidak berislam, hidup mereka tidak kemudian dijalankan dengan syariat. Dengan dikampanyekannya ikhwatul iman rahimakumullah isu humanisme, dikampanyekannya isu ikhwatul iman rahimakumullah feminisme dan lain sebagainya, yang seolah berpihak kepada hak asasi manusia, berpihak kepada kehidupan tatanan sosial, akan tetapi secara tidak langsung mereka menganulir syariat Islam yang mereka anggap ada tendensi terhadap kaum-kaum tertentu.
menganulir syariat Islam yang mereka anggap, ikhwatu iman rahimakumullah, terdapat diskriminasi di dalamnya. Satu contoh saya ambil. Ketika di akhir tahun 90-an, mereka kampanyekan feminisme, mereka kampanyekan kesetaraan gender, yang seolah-olah kampanye mereka ini mengangkat derajat perempuan, menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki. Tidak lagi ada diskriminasi terhadap perempuan dan lain sebagainya. Manis yang mereka sampaikan, kemasannya sangat bagus, sehingga ikhwatu iman rahimakumullah, banyak muslim yang terjebak. Padahal ikhwatu iman rahimakumullah, jika kemudian kita perhatikan hari ini, dampak daripada isu feminisme tadi, kesetaraan gender tadi, bukan kemudian justru memuliakan kaum perempuan, tapi justru di sana ada eksploitasi kepada kaum hawa, kaum perempuan yang tidak kita sadari. Boleh kita riset kecil-kecilan, boleh kita teliti kecil-kecilan di satu instansi ataupun di satu perusahaan, satu pabrik dan lain sebagainya. Ternyata hari ini yang lebih banyak diperlukan itu adalah karyawan perempuan. Goal mereka adalah agar kemudian perempuan-perempuan kaum muslimin tidak lagi banyak waktunya untuk mengurus rumahnya, tidak lagi banyak waktunya untuk memperhatikan dan mendidik anak keturunannya, tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk mengabdikan diri kepada suami. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di awal seolah-olah isu feminisme ini mengangkat derajat perempuan dengan menganulir hukum waris, dengan menganulir hukum-hukum persaksian. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, dampaknya hari ini terjadi eksploitasi terhadap kaum wanita melalui isu tersebut. Dan ini harus kita betul-betul pahami, betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita terbawa arus, jangan sampai kemudian kita terlarut dengan narasi-narasi yang mereka suguhkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam satu khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat pertama sampai selesai. Kemudian beliau melanjutkan dengan satu ayat dalam surat ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18, yang mana korelasi antara dua ayat tersebut adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan ujung yang berbeda. Maka kita kembali kepada rumus yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, rumus tafsir, ketika kita mendengar atau membaca kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seruan terhadap orang-orang yang beriman, maka mesti kita perhatikan, karena setelah seruan tersebut akan ada perintah untuk kebaikan kita, atau akan ada larangan kemudian untuk keselamatan. Nah, dalam satu khutbah Rasulullah SAW membacakan dua ayat tersebut. Ayat ke-18 surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, ada perintah setelah,
Dan perhatikanlah oleh kalian, persiapkanlah oleh kalian ma taqaddamat ghad, apa yang akan kalian bawa untuk hari esok. Tentu ikhwatu iman rahimakumullah sepakat para ahli tafsir, al-ghad di sini menunjukkan kepada hari kemudian, hari kehidupan kita setelah kematian, hari akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perintahnya adalah persiapkanlah oleh kalian apa yang akan kalian bawa untuk hari esok, untuk hidup kita yang sangat kekal. Wattaqullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kembali perintah takwa kepada Allah. Takkid tsani, penguatan yang diulang ikhwatu iman rahimakumullah, menandakan ada penetrasi di sana, ada penekanan di sana bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kunci bagaimana kemudian kita mempersiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini menyuruh kita untuk fokus. Jangan kemudian kita teralih fokusnya kepada hal-hal yang justru tidak membantu kita mempersiapkan untuk kehidupan kemudian. Karena ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala khabirum bima ta'malun, maha mengetahui, maha teliti atas apa yang kemudian kita lakukan. Khabir itu alimun bi bawatinil umur, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi teliti, sangat tahu, sangat paham bahwa manusia hakikatnya adalah orang-orang yang labil, makhluk yang labil, yang terkena semangat dan malas, yang terkena ikhwatu iman rahimakumullah kuat dan lemah, yang terkena ikhwatu iman lupa dan ingat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan di sini. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fokus kita hari ini untuk kehidupan yang akan datang adalah mempersiapkan sebaik-baiknya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, siapapun kita, karyawankah, manajerkah, gurukah, pedagangkah, siapapun kita, iltanzur nafsum ma qaddamat lighad, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, jadikan itu adalah bekal kebaikan untuk kehidupan hari esok. Niatkan kesemuanya itu menjadi niatan ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini harus kita mulai teliti. Ketika kita memberi nafkah kepada istri, ketika kita memberi nafkah jajan kepada anak, niatkan ini adalah ibadah, dan niatkan dengan pemberian ini istri kita menjadi mempunyai tenaga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dikasih jajannya ini, anak kita ini kita niatkan dalam hati kita ikhwatu iman rahimahullah agar kemudian menjadi anak yang saleh. Siapapun kita, apapun profesi kita hari ini, ikhwatu iman rahimakumullah, iltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti, maha mengetahui atas apa yang kita lakukan, maka setiap aktivitas yang kita lakukan, apapun itu, niatkan untuk bekal di kehidupan hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Barakallahu bihi wa